Burnout atau kejenuhan dalam konteks olahraga merupakan sindrom psikologis yang disebabkan oleh kelelahan secara fisik dan mental. Beberapa penyebab utama burnout adalah overtraining yang berkepanjangan, tidak ada target pencapaian yang jelas, tidak memiliki program latihan yang terstruktur, tidak ada komunikasi yang harmonis di dalam tim, berulang saat bertanding mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Efek burnout sangat berdampak langsung pada prestasi atlet dan sering menyebabkan atlet keluar dari karir olahraganya. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi burnout pada atlet? Inilah 5 langkah kunci untuk mengatasi burnout pada atlet. 1. Set realistic goals. 2. Practice self-care. 3. Learn to say no. 4. Mindfulness. Dan 5. Take a break. Yuk kita bahas masing-masing langkahnya. Langkah pertama, set realistic goals. Ketika seorang atlet mempunyai goals yang jelas dan realistik, banyak manfaatnya. Inilah beberapa manfaat ketika seorang atlet mempunyai goals yang realistik. Pertama, pikiran atlet akan terbuka dan fokus ke arah tujuan yang jelas. Kesuksesan atlet bisa ditentukan sendiri sesuai potensinya. Berikutnya, meningkatkan motivasi. Ketika tujuan-tujuan tercapai dan merasakan mencapai kemajuan sesuai tujuan secara bertahap, hal ini sangat membantu atlet menjaga semangat dan akan fokus pada proses mencapai tujuan yang lebih baik. Dengan kata lain, atlet akan merasa percaya diri pada potensi dirinya. Selanjutnya, dengan realistic goals yang jelas, periodisasi latihan akan mudah disusun secara terstruktur. Dengan program latihan yang terstruktur dan jelas, akan terhindar dari kelelahan atau dari overtraining. Membuat realistic goals tentu ada kiat-kiatnya, karena goals itu sendiri perlu memberi motivasi dan perlu memberi tantangan yang kuat. Nah, untuk cara memberi atlet membuat goals yang memotivasi, tentu ada tekniknya dan ada metodenya. Cara dan metode yang praktis akan saya bahas secara khusus di video lainnya. Langkah 2, practice self-care. Berikut ini beberapa manfaat praktis self-care dalam mengatasi burnout. Pertama, memulihkan energi fisik dan mental atlet yang mengalami burnout umumnya mengalami kelelahan fisik dan mental yang signifikan. Melalui praktis self-care, atlet dapat memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk memulihkan energi. Praktis self-care secara fisik termasuk mengatur waktu istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, dan makan makanan yang sehat untuk memberi nutrisi pada tubuh. Dengan memperkuat kembali energi fisik, atlet dapat mengatasi kelelahan dan membangun kembali kekuatan mereka secara fisik. Sedangkan praktis self-care secara mental dalam mengatasi tantangan seberat apapun, kendalikan dengan self-talk positif dan visualisasi positif dan selalu fokus pada outcome. Praktis self-care juga membantu menjaga keseimbangan sosial antara tuntutan karir olahraga, karir sekolah atau pekerjaan, kehidupan pribadi, dan keluarga. Dengan kata lain, sesuai kehidupan sosial seseorang atlet, dengan konsisten melatih praktis self-care, atlet akan lebih dapat mengontrol waktu sesuai kebutuhan dan menikmati segmen-segmen kehidupannya. Langkah 3, learn to say no. Kenapa penting seorang atlet perlu terlatih mengatakan no? Tubuh manusia mempunyai kapasitas kekuatan tertentu dan mempunyai memori. Maksudnya adalah tubuh manusia mempunyai kekuatan dan kondisi sesuai kapasitasnya. Dan setiap orang mempunyai kapasitas berbeda-beda tergantung kondisi kekuatannya masing-masing. Contoh, memori tubuh seseorang bisa menilai apakah dirinya mampu atau tidak mengangkat benda tertentu dengan berat tertentu. Dalam tubuhnya ada memori, sehingga secara alami nalurinya bisa mengatakan yes atau no.
Juga dengan memorinya, tubuh manusia secara alami dapat merasakan dirinya sedang dalam kondisi nyaman atau tidak nyaman. Seringkali seorang atlet memaksakan dalam kondisi badan yang tidak nyaman tetap melakukan latihan berat atau melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kekuatan badannya. Akibatnya bisa fatal. Yang paling fatal adalah mengalami cedera karena salah mengukur kapasitas kondisi dan kekuatan tubuhnya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka seorang atlet perlu belajar mengatakan no untuk melakukan tindakan di luar kapasitasnya atau mengatakan no untuk melakukan tindakan yang berlebih saat kondisi badannya merasa tidak fit. Sering terjadi seorang atlet kehilangan kesempatan karena atlet memaksakan untuk melakukan di luar kapasitasnya. Seorang atlet tidak perlu merasa malu mengatakan no saat betul-betul perlu mengatakannya demi untuk hal lebih baik dalam karir olahraganya. Maka seorang atlet perlu betul-betul punya kemampuan menyadari, memahami, dan memaknai segala apa yang dihadapinya. Langkah 4, mindfulness. Teman-teman atlet pasti sering mendengar kata mindfulness. Apa itu mindfulness? Secara harafiah, mindfulness artinya kesadaran. Dan mindfulness ini merupakan keterampilan yang perlu dilatih. Berlatih mindfulness, salah satu metode yang umum digunakan adalah melakukan meditasi. Mindfulness bermanfaat melatih seseorang untuk lebih fokus dan lebih mampu seseorang untuk menyadari, memahami, dan merasakan terhadap apa yang terjadi dan apa yang dilakukan di sekitarnya dalam kondisi sekarang. Mindfulness juga adalah salah satu metode meditasi untuk meredakan stres dan kecemasan yang sudah banyak diterapkan oleh masyarakat olahraga. Melatih mindfulness akan membantu Anda lebih sadar akan keadaan sekitar serta mampu menerima emosi secara terbuka. Tujuan mindfulness yaitu untuk menenangkan pikiran, menyadari dan memahami, mengusapkan perhatian terhadap apa yang terjadi saat ini. Dan berikutnya, berlatih mindfulness tentu manfaatnya akan membantu atlet lebih sadar terhadap pikiran dan perasaan yang sedang dirasakan sehingga dapat mengendalikannya. Banyak dirasakan, berlatih mindfulness sangat membantu untuk meningkatkan kesehatan mental. Dan dengan sehatnya mental, biasanya otomatis akan menyehatkan secara fisik. Dalam konteks atlet, mindfulness akan memberdayakan atlet untuk mengendalikan burnout. Dan berlatih mindfulness, manfaatnya meningkatkan kemampuan atlet untuk tetap fokus, mengurangi stres, dan meningkatkan kenyamanan mental secara keseluruhan. Bagaimana cara melatih mindfulness? Yang paling sederhana adalah melakukan latihan conscious breathing, yaitu dengan cara memusatkan kesadaran pada tarikan dan hembusan nafas. Rasakan dan perhatikan ritme tarikan dan hembusan nafasnya dan afirmasikan. Saat merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, katakan, saya semakin nyaman. Saat merasakan semakin nyaman, lakukan body scanning, yaitu eksplorasi, merasakan, dan menyadari sensasi yang dirasakan pada setiap bagian tubuh. Mana yang terasa tegang dan mana yang tidak terasa nyaman. Kemudian sadari dan katakan pada bagian tubuh itu, silakan rileks dan rasakan semakin rileks. Saat betul-betul merasakan rileks, afirmasikan, buang ketegangan itu dengan sadar. Untuk mendapatkan impact hasil berlatih mindfulness, latih berulang-ulang, itu kata kuncinya. Langkah 5, take a break. Take a break maksudnya adalah keluar sejenak dari kegiatan rutin yang penuh tekanan dan melelahkan. Jelas, seperti seorang atlet yang memiliki jadwal berlatih padat dan penuh tekanan memerlukan take break. Kenapa seorang atlet perlu melakukan take break? Tubuh dirancang untuk merespons stres dalam waktu singkat. Ketika stres berkepanjangan dan respons stres terpicu berulang kali,
dan secara rutin, seperti atlet yang memiliki jadwal padat dan penuh tekanan, maka akan mengalami burnout atau kejenuhan. Kondisi inilah yang akan menyebabkan prestasi menurun, bahkan akan menyebabkan langsung pada kesehatan fisik dan mental. Manfaat melakukan take break, mengganti suasana, sehingga suasana pikiran terasa baru dan jernih, tidak membosankan. Meredakan stres dan recharge semangat baru dan meningkatkan produktivitas. Bagaimana melakukan take break yang impactful? Caranya, cari suasana yang berbeda dengan kegiatan rutin seperti berlibur di suasana pegunungan yang udaranya masih segar, atau mungkin mengunjungi suasana pantai. Lakukan kegiatan yang kreatif seperti menyanyi, menonton film, atau kumpul sama keluarga dan bahkan mengadakan kegiatan sosial membantu sesama. Prinsipnya keluar dari jalur rutinitas yang padat dan penuh tekanan. Baiklah, itulah 5 langkah cara atlet mengatasi burnout. Selamat mencoba, selamat berlatih, dan merasakan manfaatnya. Salam NLP Sport.